Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan Ketua Umum IWPI. Halo Pak Rito, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Oke teman-teman, di awal minggu ini kita IWPI membuat sebuah pernyataan sikap. Nah ini sehubungan dengan lagi-lagi eh, ketidakpastian hukum di Ya, negeri kita ini ya, terutama mengenai perpanjangan PPh final UMKM yang masih nggak jelas. Nah, ini bagaimana, Pak ya, Rinto IWPI? ya. Ya, ini kebetulan kita sudah buat ini, Mas, ya, rilisnya, sikapnya dari WPI terkait dengan ketidakjelasan terkait perpanjangan norma PPh final UMKM 0,5% ini, Mas Awang. Karena ini sudah berkali-kali, Mas, disampaikan banyak menteri, Hmm. cuman ditahan-tahan sampai sekarang ini, Mas Awang. Padahal kan ini kan batas akhir pelaporan SPT WPO orang pribadi itu kan akhir Maret ini, Mas. Ini Hmm. bentar lagi sudah memasuki bulan Maret ini, Mas. Hmm. Heeh, heeh. Ini saya tunjukkan langsung pernyataan sikapnya dari WPI, Mas. Hmm. Nah, ini Mas sudah ada di websitenya WPI, Mas. Hmm. Nah, ya pernyataan sikap resmi Ikatan Wajib Pajak Indonesia atas ketidakpastian regulasi perpanjangan PPh final 0,5% UMKM. Atas Hmm. ketidakpastian regulasi perpanjangan PPh final 0,5% UMKM, Ikatan Wajib Pajak Indonesia nah, Hmm. menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap kebijakan perpajakan yang diumumkan kepada publik wajib memiliki dasar hukum formal yang jelas, sah, dan dapat diberlakukan secara efektif. Hmm. Pengumuman rencana perpanjangan PPh final 0,5% UMKM hingga tahun 2029 yang telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, namun hingga saat ini tanggal ini Mas, ya, 25 Februari 2026 belum terdapat revisi resmi terhadap PP 55 tahun 2022 sebagai dasar hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif konstitusional dan tata kelola pemerintahan. Pertama, pajak adalah norma hukum, bukan narasi kebijakan. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya pajak tidak tunduk pada pernyataan pers, pajak tidak tunduk pada ekspektasi publik, pajak hanya tunduk pada norma hukum tertulis. Apabila kebijakan diumumkan namun tidak segera dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan, maka telah terjadi ketidaksinkronan antara kehendak kebijakan dan legitimasi hukum. Dalam sistem assessment, ketidakpastian norma berpotensi merusak fondasi kepatuhan sukarela. Dua, potensi pelanggaran kepastian hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Ketika negara menyampaikan kebijakan yang menciptakan ekspektasi luas di masyarakat namun tidak segera memberikan dasar hukum formal, maka wajib pajak berada dalam posisi tidak terlindungi. Konsultan pajak berada dalam posisi dilematis, aparatur pajak berpotensi menerapkan norma yang berbeda dengan persepsi publik. Hal ini bertentangan dengan asas lex certa, yaitu norma yang harus jelas, lex stricta, tidak boleh ditafsirkan melampaui teks, dan Vertrauensbeginsel, asas kepercayaan yang sah dalam hukum administrasi. Tiga, resiko nyata dan tanggung jawab negara. Jika PP 55 tahun 2022 tidak direvisi, wajib pajak OP masa fasilitasnya telah habis tetap wajib menggunakan pasal 17. Wajib pajak tiga, wajib pajak yang mengikuti pengumuman kebijakan berpotensi dikoreksi dan dikenai sanksi. Nah, negara berisiko dianggap menciptakan misleading public expectation. Dalam perspektif tata kelola yang baik, good governance, negara tidak boleh membiarkan kebijakan fiskal berada dalam ruang abu-abu normatif. Sikap tegas IWPI. IWPI menyatakan, satu, kebijakan fiskal harus dikristalisasi dalam regulasi formal atau secara resmi dinyatakan tidak berlaku. Negara tidak boleh membiarkan UMKM berada dalam ketidakpastian akibat jeda normatif. Pelindungan terhadap wajib pajak beritikat baik harus menjadi prioritas. IWPI mengingatkan bahwa kepastian hukum bukan sekedar aspek teknis administrasi, melainkan hak konstitusional warga negara. Seruan kepada pemerintah, IWPI mendesak kejelasan resmi mengenai status perpanjangan.
Jika revisi dilakukan, harus disertai transisi yang melindungi wajib pajak yang telah bertindak berdasarkan pengumuman resmi. Jika tidak dilakukan perpanjangan, pemerintah wajib menyampaikan klarifikasi publik secara terbuka dan tegas. Dalam negara hukum, ketidakjelasan norma bukan pilihan. 6. Penutup, IWPI akan terus mengawal isu ini demi menjaga integritas sistem perpajakan nasional. Kepastian hukum adalah fondasi kepercayaan publik. Tanpa kepastian hukum, self-assessment berubah menjadi spekulasi. Dan pajak tidak boleh dikelola dalam ruang spekulatif. IWPI menyampaikan kajian konstitusional lebih lanjut kepada Kementerian Keuangan dan DPR RI apabila diperlukan demi menjaga stabilitas dan kredibilitas fiskal nasional. Seperti itu, Mas. Oke, pernyataan sikap IWPI ya. Ini mudah-mudahan didengar oleh DJP dan juga Pak Purbaya ya. Masyarakat itu sudah sangat-sangat frustrasi dengan bacotnya Purbaya ya. Tiap hari ngebacot terus, dasar hukumnya nggak terbit-terbit, katanya di meja presiden dari mana? Kok nggak di tangan, jangan-jangan di meja presiden tapi entah di mana gitu ya. Ini yang kalau saya boleh kritis sih Mas Awan, nggak boleh ada narasi-narasi itu di meja presiden kayak kita itu zaman jadul kan bisa tanda tangan digital Mas. Masa pemerintahan kita itu katanya ngomong negara mau menjadi negara maju kok jadul gitu Mas, nggak ada lah Mas. Sekarang sudah tanda tangan elektronik semua Mas Awan. Iya, kantor pajak aja tanda tangannya elektronik. Masa presiden kan Iya. tanda tangan? Nah, Jangan-jangan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto atas kritikannya ya. Mudah-mudahan segera ditanggapi oleh pemerintah. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Oke Mas, sama-sama Mas.